Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas pelajaran matematika pada pembahasan pengurangan pecahan. Mengurangi atau menjumlahkan pecahan campuran. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menjumlahkan atau mengurangkan bagian-bagian bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan dengan bagian pecahan. Atau cara kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi ada dua cara dan kalian dapat menggunakan dua cara ini. Baiklah, sebagai contoh berikut ini. Tentukan hasil operasi hitung berikut. 5/1/3 dikurang 1. Cara 1, yaitu mengurangi bilangan bulat, kemudian baru pecahannya. Ya, jadi 5/1/3 dikurang 1 itu sama dengan 5 dikurang 1 dalam kurung ditambah 1/3. 5 dikurang 1 kita dapat 4, tinggal ditambah 1/3. 1/3 tetap karena tidak dikurang ataupun ditambah dengan pecahan yang lain. Maka hasilnya 4 ditambah 1/3 ya, sudah pasti jadi 4 1/3. Ini untuk cara 1. Cara 2, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan campuran biasa. 5/1/3 dikurang 1, 5/1/3 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan 5 dikali 3 ditambah 1/3 dikurang 1. 5 dikali 3, 15, ditambah 1 menjadi 16. Jadi 16/3 dikurang 1. Ingat, 1 itu sama dengan 3/3. Dari mana 3/3? Ya, karena di sini penyebutnya 3. Berarti untuk mendapatkan 1 artinya pembilang dan penyebut harus dengan angka yang sama. Jadi satunya kita ganti dengan 3/3. 16 dikurang 3 itu sama dengan 13/3. Ingat, ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, kita dapat mengubahnya menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 3. Setelah dicari kita dapat 4 1/3. Sama seperti jawaban yang tadi. Contoh soal selanjutnya. 5 1/2 dikurang 2 3/4. Cara 1, kita akan mengurang bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Di sini kita bilang bulatnya adalah 5 dikurang 2. Ditambah pecahannya yaitu 1/2 dikurang 3/4. 5 dikurang 2 itu dapat 3. 1/2 dan 3/4 itu masih dikurang. Nah, kemudian yang pecahan penyebutnya kita samakan menjadi berapa KPK-nya antara 2 dan 4? 4. Ya, 4. Karena 4 berarti 3/4 itu tetap. Yang berubah 1/2. Menjadi 4 berarti bagian pembilangnya itu 1 dikali 2. Untuk mendapatkan 4 kan 2 harus dikali dengan 2. Berarti yang 1 juga dikali dengan 2. Didapat 3 tambah 2 per 4 dikurang 3/4. Nah, di sini kita lihat 2 bisa nggak dikurang 3?
Tidak bisa, ya, karena kurang ya. Karena tidak bisa, maka kita harus meminjam kepada angka 3. Pinjam 1 bilangan bulat. Dan ingat yang tadi, ketika 1 berarti penyebut dan pembilangnya harus sama angkanya. Karena di sini pecahannya 4, berarti untuk kita meminta 1 dari 3 jadi 4/4. 2 ditambah 1 ditambah 2/4 dikurang 3/4. Satunya itu bernilai berapa? 4/4. 4/4 ditambah 2/4 ditambah ya 4/4 ditambah 2/4 dikurang 3/4. 2 ditambah, dan yang dalam kurung kita 4 ditambah 2 6. 6 dikurang 3 3. Jadi 3/4. 2 ditambah 3/4. Hasilnya jadi 2 3/4. Ingat, hasilnya 2 3/4. Kemudian cara 2, apakah sama 2 3/4? Cara 2, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena dua-duanya tadi pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti tadi 5/1/2 menjadi 2 dikali 5 ditambah 1/2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 3/4. 2 kali 5 10. 10 tambah 1 11. Jadi 11/2. 4 kali 2 8 tambah 3 11. 11/4. Apakah bisa langsung dikurang? Tidak bisa, karena apa? Penyebutnya berbeda. Ingat, penjumlahan dan pengurangan penyebut harus disamakan. KPK 2 dan 4 berapa? 4. Ya, berarti yang 11/4 itu tetap. 11/2 kita ganti 2 untuk menjadikan 4 dikali 2, berarti atasnya pembilangnya juga 11 dikali 2. Jadi kita dapat 22/4 dikurang 11/4. Sudah mendapatkan penyebut yang sama, maka tinggal kita kurangi. 22 dikurang 11 mendapat hasil 11/4. Dan diingatkan lagi, jika pembilang lebih besar dari penyebut, kita bagi menjadi pecahan campuran. 11 dibagi 4 dapat hasilnya 2 3/4. Nah, sama seperti cara 1 hasilnya. Jadi mau pakai cara 1 atau 2 itu sama saja, boleh. Gunakanlah cara yang kalian pahami, yang menurut kalian mudah. Jadi tidak perlu harus pakai 1 atau 2 atau 1 terus atau 2, tidak. Gunakan cara yang mudah bagi kalian. Oke? Mungkin sampai sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.